warga di Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan melakukan penolakan terhadap jenazah pasien COVID-19 saat akan dimakamkan di wilayah tersebut. Pihak desa Tanjung Pring bahkan menolak jenazah dimakamkan di tanah milik almarhum. Berdasarkan informasi, penolakan dilakukan karena warga takut tertular virus. Penolakan ini bahkan dialami oleh pihak keluarga sebanyak 2 kali. Lalu bagaimana informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Sumsel, Agung Dwi Payana, yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Agung. Ya, selamat petang Siska dan juga Tribuners. Ya Agung, bisa dijelaskan seperti apa penolakan yang dilakukan oleh warga tersebut? Ya, baik Siska dan juga Tribuners. Sebelumnya kami laporkan bahwa pasien ini bernama Rosdan Lubis, usia 69 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir di Indralaya. Menurut keterangan polisi, pasien ini meninggal karena positif terpapar COVID-19. Setelah dinyatakan meninggal dunia pada Selasa 20 Juli pukul 12.00, jenazah akan dikebumikan di lokasi pemakaman di Desa Tanjung Pring, Kecamatan Indralaya Utara. Namun karena mendapat penolakan dari warga yang menyebutkan bahwa tidak bersedia menerima jenazah pasien COVID-19 karena takut tertular. Siska. Baik, lalu bagaimana kronologi lengkapnya dari penolakan yang dilakukan oleh warga tersebut? Ya baik Siska dan juga Tribuners, kronologi penolakan pasien COVID-19 ini sejak dinyatakan meninggal pukul 12 hingga pukul 9 malam, pihak keluarga berkutat mencari lokasi pemakaman di Ogan Ilir. Adapun 5 desa yang dituju oleh pihak keluarga awalnya menolak untuk menerima jasad terpapar COVID-19 tersebut. Pertama, pihak keluarga menuju Desa Tanjung Pring di Kecamatan Indralaya Utara, kemudian menuju tempat pemakaman umum di Kelurahan Timbangan juga di Indralaya Utara, kemudian pihak keluarga menuju ke wilayah Desa Tanjung Agung di Kecamatan Indralaya, namun kembali ditolak oleh warga. Lalu kembali ke Desa Tanjung Baru di Kecamatan Indralaya Utara dan di Desa Permata Baru. Nah, di Desa Permata Baru ini disebutkan bahwa jenazah memiliki lahan pribadi milik keluarga. Namun meskipun memiliki lahan secara sah, warga desa setempat atau Desa Permata Baru menolak adanya pemakaman jenazah COVID-19 ini. Dan demikian Siska. Baik, lalu seperti apa penjelasan dari warga setempat yang menolak pemakaman jenazah tersebut? Ya Siska, kami sudah menghubungi beberapa kepala desa yang disebut menolak jasad pasien COVID-19 ini, namun dari 4 kepala desa dan 1 lurah di wilayah Indralaya membantah menolak pemakaman jenazah COVID-19. Mereka mengklaim bahwa wargalah yang menolak sehingga dari kepala desa masing-masing tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat banyak. Siska. Oke, lalu bagaimana akhirnya jenazah tersebut bisa dimakamkan dan di mana lokasinya? Ya Siska, lika-liku pemakaman jenazah COVID-19 ini akhirnya mulai menemui titik terang pada Selasa malam pukul 23.45 di mana tim Satgas terdiri dari BPBD dan TNI akhirnya melapor ke Polres Ogan Ilir. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi datang langsung ke Desa Tanjung Baru untuk bernegosiasi dengan perangkat desa setempat untuk segera memakamkan jenazah Rosdan. Namun setelah berdiskusi dan dijelaskan berdasarkan surat edaran pemerintah bahwa jenazah pasien COVID berhak dimakamkan di lahan sesuai domisili. Sehingga akhirnya diputuskan jenazah dimakamkan di TPU Timbangan di Kecamatan Indralaya Utara pada pukul 3.00 pada Rabu 21 Juli pukul 3.00, Siska. Oke, lalu bagaimana respon dari pemerintah daerah setempat terkait dengan hal ini?
Ya, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah menerima laporan dari masyarakat dan juga aparat pemerintahan mengenai penolakan jenazah COVID-19 ini. Wakil Bupati Ogan Ilir, Ardani, mengungkapkan bahwa insiden tersebut hanyalah salah paham dan sudah diselesaikan hingga jenazah akhirnya dimakamkan pada dini hari pukul 3.00 dan selanjutnya Pemkab Ogan Ilir menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi untuk selanjutnya merencanakan membuka lahan khusus pemakaman COVID-19 di wilayah Ogan Ilir. Rencananya jika tidak ada aral melintang, lahan khusus pemakaman COVID ini akan dibuka di wilayah Indralaya. Namun pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sendiri belum merincikan di mana lokasi persis pemakaman tersebut, Siska. Baik, Tribunas, jurnalis kami juga sempat berbincang dengan putra dari pasien COVID-19 yang ditolak tersebut. Berikut tayangannya. Panik juga sama seperti di Permata Baru tadi, panik dan mendesak perangkat desa, Pak Kadesnya untuk menolak untuk dimakamkan di TPU Permata Baru tersebut. Setelah itu kejadiannya sekitar pukul 11.30 lah kalau saya nggak lupa. Setelah dari situ dimediasi sama bapak-bapak dari aparat pemerintah, dari bapak polisian Polres dan bapak TNI, masih belum bisa juga menemukan kata sepakat. Akhirnya Pak Kapolres datang membantu mencoba memediasi. Jadi pas Pak Kapolres itu datang, beliau memberitahu bahwa ada peraturan bupati bahwa kalau jenazah COVID ini boleh dimakamkan di TPU domisilinya. Jadi setelah dirunut dan ditanyakan kepada keluarga, ini almarhum ini warga mana? Warga Mutiara. Mutiara ini keluarannya di Timbangan. Nah, jadi itulah yang jadi permasalahan di Desa Tanjung Baru itu. Sebenarnya mereka tidak melarang kalau itu warga mereka. Berhubung ini warga luar, makanya mereka sedikit keberatan gitu kan. Jadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman lebih lanjut, maka dari Pak Kapolres berinisiatif langsung mengarahkan tim ke TPU Timbangan. Setelah berhubung langsung dengan Ibu Lurah, alhamdulillah dari Ibu Lurah juga sudah mengizinkan. Sekitar pukul 12:30 itu mulai proses penggalian makam, selesai sekitar pukul 4 subuh. Jenazah sudah tiba di TPU Permata Baru itu sekitar pukul 10 malam. Karena sebelumnya sudah dapat konfirmasi dari Kades Permata Baru bahwa bisa dimakamkan di tanah keluarga di. Ya, Tribunas, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.